Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyati dengan NIM R1C122018. Tujuan dari pembuatan video ini untuk mereview salah satu jurnal data geolistrik. Judul jurnal yang saya ambil adalah Kajian Potensi Air Tanah berdasarkan data geolistrik resistivity untuk antisipasi kekeringan di wilayah pesisir Kampung, Kabupaten Kedal, Provinsi Jawa Tengah, dengan penulis Sugeng Widada, Alfi Satriadi, dan Baskoro Rohadi. Introduction: pentingnya air tanah sebagai sumber daya utama bagi kehidupan, serta permasalahan kekeringan yang terjadi di wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Kampung. Penulis menyoroti kesetimpangan antara meningkatnya kebutuhan air dan terbatasnya ketersediaan sumber air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan eksplorasi potensi air tanah menggunakan metode geolistrik resistivity guna mengetahui kondisi bawah permukaan dan karakter akuifer. Pengantar ditulis dengan alur logis mulai dari isu global hingga lokal, serta menunjukkan urgensi penelitian dengan dasar ilmiah yang kuat. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi air tanah pada akuifer tertekan di wilayah pesisir Kampung, Kabupaten Kedal, serta menilai kemungkinan adanya intrusi air laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir yang kerap mengalami kekeringan. Kemudian metode penelitian menggunakan metode geolistrik resistivity konfigurasi Schulberger dengan panjang bentangan 250 meter untuk menentukan kondisi akuifer bawah permukaan. Data yang diperoleh diolah menggunakan perangkat lunak IP2WIN guna menghasilkan penampang bawah permukaan yang menggambarkan variasi resistivitas batuan. Penelitian bersifat deskriptif analisis dengan dukungan data sekunder seperti peta geologi, peta hidrogeologi, dan hasil uping test. Selain itu, dilakukan analisis kualitas air tanah menggunakan metode CBR untuk mendeteksi kemungkinan intrusi air laut. Kemudian pendekatan ini tepat untuk wilayah pesisir karena mampu mengidentifikasi lapisan bawah air dan potensi intrusi salin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kampung tersusun oleh sedimen aluvial yang terdiri atas batuan lempung, lanau, dan pasir. Dengan formasi damar sebagai dasar batuan, lapisan akuifer dalam ditemukan pada kedalaman 60 hingga 140 meter dengan ketebalan rata-rata 47,76 meter dan debit air tanah sebesar 29,13 liter per detik. Jika menggunakan faktor keamanan 60%, debit efektifnya sebesar 17,46 liter per detik, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 18.800 jiwa. Nilai CBR sebesar 0,337 menunjukkan bahwa tidak terjadi intrusi air laut pada akuifer tersebut. Analisis laboratorium juga menunjukkan bahwa kualitas air memenuhi standar air minum. Sesuai dengan SK Menkes nomor 400/Menkes/per/4/2010, meskipun kandungan besi Fe atau Fe sedikit melebihi ambang batas. Hasil ini menegaskan bahwa air tanah di wilayah tersebut masih layak digunakan untuk kebutuhan domestik
batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah titik pengukuran geolistrik tidak dijelaskan secara rinci, sehingga representativitas data terhadap area penelitian belum dapat dipastikan. Kemudian yang kedua, tidak ada analisis spasial berupa peta kontur, kemudian potensi akuifer yang dapat menjelaskan sebaran air tanah. Ketiga, penelitian tidak membahas variasi musiman dan fluktuasi muka air tanah antara musim hujan dan kemarau. Selain itu, aspek sosial ekonomi masyarakat penggunaan air tanah juga belum dibahas, padahal hal ini penting untuk implementasi hasil penelitian di lapangan. Kemudian kelebihan dari penelitian ini dari sisi penerapan metode dan relevasi tematik, metode geolistrik resistivity yang digunakan terbukti efektif untuk eksplorasi akuifer di wilayah pesisir. Hasil penelitian bersifat aplikatif karena dapat langsung digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan penyediaan air bersih. Kemudian pendekatan multidisiplin yang menggabungkan data geologi, hidrogeologi, kemudian geolistrik dan analisis kualitas air menunjukkan kekuatan metodologi penelitian. Selain itu, penulis mengkaji hasil perhitungan debit air tanah dan kapasitas layanan masyarakat secara kuantitatif yang menjadikan penelitian ini sangat relevan bagi pengambilan kebijakan teknis. Kemudian masuk di kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuifer dalam di wilayah pesisir Kangkung memiliki potensi air tanam yang cukup besar dengan debit sekitar 29,13 liter per detik dan kualitas air yang memenuhi standar air bersih. Tidak ditemukan adanya intrusi air laut sehingga sumber ini aman digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat pesisir. Potensi ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 18.800 jiwa meskipun belum mencukupi seluruh penduduk Kecamatan Kangkung. Kemudian hasil penelitian memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan sumber daya air tanah di daerah pesisir yang rawan kekeringan serta dapat dijadikan dasar pengembangan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.